Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran ekonomi ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang kelangkaan dan biaya peluang. Materi ini masih termasuk dalam konsep ilmu ekonomi. Ini adalah bagian yang kedua untuk SMA kelas 10 semester 1. Pada dasarnya, setiap manusia punya kebutuhan yang tidak terbatas dan beragam. Misalnya kebutuhan kamu adalah makan, minum, sekolah, dan juga memiliki pakaian. Semakin kebutuhan ini dipenuhi, akan muncul lagi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan ini juga menyesuaikan kondisi atau keadaan yang dialami saat itu. Misalnya di masa pandemi COVID-19 saat ini, kebutuhan kita akan bertambah. Kita membutuhkan masker, kita membutuhkan hand sanitizer, ada face shield, hingga kita juga mengalihkan jual beli yang biasanya offline menjadi online. Ini penjualannya juga akan meningkat. Sebenarnya bagaimana sih penjabaran kebutuhan ini? Kita akan pelajari pada materi berikut. Macam-macam kebutuhan, kalau dilihat dari kebutuhan ini akan terbagi menjadi 4. Ada menurut intensitasnya, waktu pemenuhannya, sifatnya, juga subjeknya. Menurut intensitas ada primer, sekunder, tersier, kemudian waktu pemenuhannya bisa sekarang, yang akan datang, yang mendadak atau tidak terduga, juga sepanjang waktu atau kebutuhan ini dibutuhkan sepanjang masa. Kemudian menurut sifatnya kita juga ada sifat jasmani dan rohani, kemudian subjeknya ada yang kebutuhan individu, kemudian ada yang umum atau kolektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Jadi ada beberapa hal atau faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Mengapa kok manusia menjadi membutuhkan sesuatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya? Misalnya adalah perbedaan status penghasilannya atau status ekonominya, pendidikan yang berbeda, adat istiadatnya berbeda, profesi atau pekerjaan yang berbeda, umurnya, kondisi alam, kegemaran, agama, peradaban, juga jenis kelamin. Ini akan mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan menurut intensitasnya, yang pertama adalah kebutuhan primer, kemudian yang kedua sekunder, dan yang ketiga adalah tersier. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok biasa disebut dengan kebutuhan utama, yang fungsinya adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Misalnya membutuhkan pakaian, tempat tinggal, makan, dan juga minum. Jadi kalau orang zaman dulu menyebutnya sandang, papan, dan juga pangan. Selanjutnya kebutuhan sekunder atau kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, atau ini fungsinya sebagai kebutuhan pelengkap. Misalnya ada meja, kursi, pulpen, smartphone, sepeda motor, dan juga yang lain-lainnya. Kebutuhan ini kita harus mempertimbangkan kebutuhan sekunder, kebutuhan primer dulu terpenuhi. Jangan sekunder dulu yang dipenuhi baru primernya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan ini masuk ke dalam kebutuhan kemewahan. Biasanya kebutuhan ini tertuju pada orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Misalnya dia membutuhkan banyak perhiasan, mobil, juga ada koleksi tas yang branded, sepatu yang branded, atau yang lain sebagainya. Kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan menurut sifat terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan fisik atau jasmani manusia, seperti berolahraga, bersepeda, dan juga yang lain-lainnya. Kebutuhan rohani, kebutuhan yang tidak tampak secara nyata tetapi bisa dirasakan secara batiniah. Ini akan menyebabkan perasaan gembira, lega, rasa aman, dihargai, dan misalnya juga keberadaannya diterima di lingkungannya. Jadi ini untuk contoh-contohnya ada kasih sayang dari orang tua, juga menjalankan ibadah. Itu adalah kebutuhan menurut sifatnya. Menurut waktu, kebutuhan menurut waktu terbagi menjadi 4, yaitu kebutuhan sekarang, yang akan datang, tidak terduga, dan sepanjang waktu. Kalau kebutuhan sekarang udah tahu ya, misalnya kamu sedang sakit maka kamu membutuhkan obat, dan ketika kamu haus maka segera diberi minum. Ini adalah contoh kebutuhan yang sekarang. Kemudian kalau kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang. Jadi kebutuhan ini masih kita perkirakan untuk waktu-waktu yang akan mendatang, misalnya kita menabung. Kemudian kebutuhan yang tidak terduga, ini kebutuhan yang dipenuhi pada hal-hal yang sifatnya adalah insidental. Misalnya berobat karena tiba-tiba mengalami kecelakaan. Jangan sampai ya, tetap jaga kesehatan dan juga keselamatannya. Kemudian kebutuhan sepanjang waktu, yaitu kebutuhan yang tidak terbatas dalam pemenuhannya. Misalnya belajar. Belajar itu kebutuhan yang sepanjang waktu. Juga beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa,
merupakan kebutuhan manusia yang juga sepanjang waktu. Itu sesuatu yang tidak terbatas pemenuhannya, misalnya belajar, kita harus belajar sepanjang waktu dan juga beribadah termasuk juga dalam kebutuhan yang sepanjang waktu. Sebagai hamba kita membutuhkan Tuhan Yang Maha Esa sepanjang waktu dan seumur hidup kita. Kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah individu, yang kedua adalah kebutuhan publik atau kelompok. Jadi yang pertama kalau kebutuhan individu itu yang dipakai sendiri, yang kebutuhan kelompok itu yang bisa dipakai untuk kolektif atau bersama-sama. Misalnya rumah sakit atau rumah ibadah. Kan tidak mungkin ya rumah ibadah kita pakai sendirian atau rumah sakit kita hanya miliki sendirian, digunakan sendirian, dikerjakan sendirian, kan tidak mungkin. Nah, berbagai kebutuhan itu bisa mengalami perubahan. Misalnya zaman pandemi COVID-19 ini kita memiliki kebutuhan-kebutuhan yang dulu-dulu tidak menjadi kebutuhan ya, tetapi sekarang kita merasakan ini sebagai sebuah kebutuhan. Misalnya kita membutuhkan masker, ada hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Kemudian kita juga membutuhkan alat makan-makan sendiri, ada sendok garpu misalnya atau piring sendiri. Kita juga membutuhkan alat-alat ibadah sendiri, mukena, terus kemudian sajadah, sarung dan yang lain sebagainya. Kita membutuhkan tisu basah ini kalau misalnya kita tidak membawa hand sanitizer ya. Terus kita juga mungkin membutuhkan face shield atau topi face shield untuk pelindung saat berada di depan di tempat umum. Kemudian kalau kita misalnya menggunakan transportasi umum kita juga membutuhkan helm kadang-kadang seperti itu. Terus untuk menjaga kesehatan kita juga membutuhkan vitamin, buah-buahan, kita juga membutuhkan lebih banyak air minum, kemudian kita juga membutuhkan disinfektan untuk membunuh kuman di permukaan-permukaan barang yang kita sentuh atau kita lalui. Selanjutnya alat pemuas kebutuhan. Benda menurut cara mendapatkannya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah benda ekonomi, yang kedua benda bebas, yang ketiga adalah barang ilit. Benda ekonomi pada intinya adalah benda yang jumlahnya sedikit dan untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Misalnya untuk mendapatkan informasi dari media sosial kita membutuhkan untuk membeli paket data internet. Untuk mendapatkan makanan kita membutuhkan uang untuk menebusnya. Kemudian jenis barang yang kedua adalah benda bebas. Benda bebas ini bisa juga disebut sebagai benda non-ekonomi yang jumlahnya melimpah, sehingga untuk mendapatkannya tidak membutuhkan pengorbanan, misalnya cahaya matahari atau udara bersih. Yang ketiga adalah benda elit atau barang elit ini jumlahnya sangat melimpah, tetapi justru kondisinya bisa merugikan manusia. Misalnya, jika air sedikit akan bermanfaat, tetapi kalau banyak bisa menyebabkan banjir. Begitu juga dengan api. Kalau sedikit sangat berguna, kalau terlalu banyak bisa menyebabkan kebakaran. Benda menurut hubungan dengan benda lain dibagi menjadi dua, yaitu benda komplementer dan juga benda substitusi. Komplementer ini bisa diartikan dengan kata komplit atau melengkapi. Jadi kedua barang itu akan berguna jika digunakan secara bersamaan, misalnya motor dengan bensin. Yang kedua adalah benda substitusi. Benda ini bisa menggantikan peran dari fungsi yang lain. Jadi misalnya kita menggunakan komputer itu bisa menggantikan peran dari mesin ketik. Kita bisa menggunakan teh sebagai pengganti kopi. Ya seperti itu. Benda menurut proses pembuatannya dibagi menjadi 3, benda mentah atau barang mentah, kemudian bahan setengah jadi, dan bahan siap pakai. Misalnya seperti ini, bahan bakunya adalah bahan mentahnya kayu gelondongan, kemudian setengah jadinya udah jadi papan, dan barang jadinya adalah perabot seperti meja kursi dan lain-lain. Benda menurut segi jaminannya atau bentuknya ada benda bergerak dan juga benda yang tidak bergerak. Benda yang bergerak ini dimaksudkan seperti ada benda-benda yang dapat dipindah tempatkan dan bisa digunakan sebagai jaminan kredit jangka pendek, biasanya 1 tahun. Ini benda-benda yang bergerak, misalnya ya misalnya ada sepeda motor, ada mobil dan yang lain-lain. Benda yang tidak bergerak ini tidak dapat dipindahkan namun bisa dipakai untuk jaminan kredit jangka panjang, misalnya lahan, tanah, atau juga gedung-gedung perkantoran. Macam-macam nilai guna barang. Ada sedikitnya ada 5 guna barang. Yang pertama adalah kegunaan dasar atau elementary utility.
Benda akan sangat berguna jika memiliki bahan dasar tertentu. Misalnya, barang tersebut akan berguna jika bahannya dari bahan-bahan alami, atau misalnya bahan tersebut, akan sangat berguna jika bahannya merupakan, batu pualam, atau misalnya batu kali, atau misalnya batu granit, atau misalnya yang lain, batu akik. Ya, itu kegunaan dasar. Kemudian kegunaan waktu. Barang akan berguna jika waktunya tepat. Misalnya payung atau jas hujan saat, hujan turun. Kemudian kegunaan tempat atau place utility. Benda akan lebih berfaedah atau bermanfaat jika dipindahkan pada tempat yang lebih bermanfaat atau semestinya. Misalnya, pasir di sungai akan lebih bermanfaat jika dipindahkan ke kota, atau kayu di hutan dipindahkan ke kota untuk bahan bangunan. Ada lagi kegunaan bentuk atau form utility. Benda akan lebih berguna jika bentuknya sudah diubah sesuai dengan keinginan manusia. Misalnya, kain menjadi pakaian jadi, itu akan lebih berguna. Kemudian kegunaan hak milik atau ownership utility. Benda akan lebih bermanfaat jika telah dimiliki. Misalnya buku yang masih di toko akan lebih berguna jika setelah dibeli oleh konsumen. Kalau masih di toko belum terlalu banyak kegunaannya karena masih diplastiki, masih belum bisa kita buka. Nah, itu belum bisa kita masukkan ke dalam kategori ownership. Dan merupakan adanya keterbatasan alat pemenuhan kebutuhan yang berbanding terbalik dengan permintaan kebutuhan yang tidak terbatas. Kondisi ini terjadi ketika jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan. Pada intinya adalah ketika kita terus meminta suatu barang tetapi benda yang kita butuhkan itu belum ada atau jumlah produksinya belum memenuhi, maka akan terjadi kelangkaan. Penyebab kelangkaan biasanya ada 5 hal. Yang pertama adalah keterbatasan sumber dayanya, baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. Kemudian ada lagi perbedaan letak geografisnya, ada yang berada di gunung, kemudian ada yang berada di pantai. Ini kebutuhannya atau kelangkaannya akan berbeda. Misalnya di daerah pantai memiliki kelebihan ikan misalnya, tetapi di daerah pegunungan akan terjadi kelangkaan. Nah, ini menjadi sesuatu yang berbeda. Kemudian kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya alamnya ini juga merupakan penyebab dari kelangkaan. Pertumbuhan penduduk juga akan menyebabkan kelangkaan. Kok bisa? Karena misalnya kita mempunyai barang-barang untuk pemuas kebutuhan yang sudah dikatakan cukup, tetapi pertumbuhan penduduknya terus-menerus naik, maka akan terjadi rebutan, akan terjadi persaingan, dan akhirnya akan terjadi kelangkaan. Selanjutnya adalah bencana alam. Ini merupakan kelangkaan yang tidak disengaja. Jadi karena ada bencana alam, misalnya gunung meletus, maka di daerah lereng gunung juga akan mengalami efeknya. Untuk mencari sayur-sayuran juga susah, mencari hewan untuk konsumsi juga susah, itu kan karena beberapa hal yang menyebabkan kelangkaan. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Jadi cara mengatasi kelangkaan sumber daya alam itu sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat pilihan. Memisahkan antara mana kebutuhan dan mana keinginan. Ya, kebutuhan itu mutlak dipenuhi, namun keinginan masih bisa ditunda atau bahkan diabaikan. Jadi pisahkan, barang ini merupakan kebutuhan. Nah, barang itu merupakan keinginan. Saya masih ingin yang itu. Nah, yang ingin itu dipisahkan dulu. Kita lengkapi dulu atau kita penuhi dulu yang masuk kategori kebutuhan, membuat pilihan. Yang kedua adalah skala prioritas. Membuat urutan mana yang lebih penting dan wajib dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian baru jika ada kesempatan dan kemampuan lainnya, kita akan bergeser ke urutan di bawahnya atau di sampingnya. Seperti ini misalnya, kita skala prioritas dulu, mana yang lebih mendesak, mana yang kurang mendesak. Kita geser. Kemudian mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Kita penuhi yang kolom di sini dulu, baru nanti akan bergeser ke sini atau ke tempat yang lainnya. Selanjutnya adalah biaya peluang. Biaya peluang merupakan biaya yang dikorbankan karena memilih alternatif yang lain. Penyebabnya adalah kelangkaan, keterbatasan, dan tidak ada pilihan yang lainnya. Caranya seperti apa? Bila ada lebih dari 2 pilihan, biaya peluang dihitung dari peluang terbaik yang dikorbankan atau tidak dipilih. Kemudian bila ada 2 pilihan, dihitung dari nilai peluang yang dikorbankan atau yang tidak dipilih. Nah, kalian berada pada posisi yang mana? Apakah lebih dari 2 pilihan atau ada yang pada posisi yang hanya ada 2 pilihan? Selesai, jadi tugasnya hari ini adalah tuliskan kebutuhan kalian selama masa pandemi COVID-19 ini yang sebelumnya bahkan tidak dibutuhkan.
tulis di kolom komentar beserta nama, nomor absen, dan juga kelas ya. Terima kasih. Next kita bahas tentang ekonomi. Tetap jaga kesehatan dan jaga semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.